Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anakku sekalian, keluarga besar SMP Negeri 1 Tungkal Ulu yang berada di rumah masing-masing, izinkan Bapak Nasardin RSAG MSY pada kesempatan yang baik kali ini akan memberikan materi pesantren kilat yang bertemakan zakat. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Kita dipertemukan dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiyah dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam suasana pandemi virus corona COVID-19. Doa dan harapan kita di bulan yang penuh barokah dan maghfirah ini, semoga virus corona COVID-19 ini dapat segera berakhir dari kehidupan bangsa kita yang kita cintai ini, dan kita dapat kembali beraktivitas, sekolah dan belajar sebagaimana biasa pada kesempatan yang akan datang. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada baginda Rasul. Semoga syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita yang selalu berselawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik kali ini ada beberapa pokok bahasan yang mesti anak-anak Bapak pahami, karena nanti di akhir tausiah pesantren kilat ini akan ada kuis yang bisa dijawab setelah menerima materi ini. Pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu zakat. Yang kedua, apa macam pembagian zakat, dasar hukum kita mesti mengeluarkan zakat, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat, kemudian apa bahaya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, terakhir apa manfaat zakat bagi kehidupan orang yang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zakat. Zakat dari bahasa Arab itu zakah, yang artinya suci dan subur. Menurut pengertian bahasa, zakat itu suci dan subur. Sedangkan menurut istilah, zakat itu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Zakat di dalam Islam ini ada dua macam. Yang pertama ada namanya zakat malun atau disebut dengan zakat harta. Yang kedua ada namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat mal banyak macamnya, banyak bagiannya. Jadi antaranya ada zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat barang temuan, zakat perniagaan, ya termasuk juga zakat profesi, gaji yang diterima oleh PNS setiap bulannya mesti dikeluarkan zakat hartanya, karena di dalam gaji tersebut ada hak orang lain. Demikian juga dengan harta-harta yang lain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita keluarkan zakat harta. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh umat Islam setiap bulan suci Ramadan, 2,5 kg beras per orang menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, zakat fitrah ini tidak mesti dibayarkan dengan beras, boleh diganti dengan uang. Tentu nominalnya tidak 2,5 kg beras, tetapi 3,8 kilogram beras. Jika diuangkan atau dirupiahkan sesuai dengan beras yang kita makan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka zakat fitrahnya sudah ditetapkan oleh surat edaran bersama MUI, pemerintah daerah, dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 4 tingkatan. Yang pertama, jika kita memakan beras Solo, zakat fitrahnya adalah jika diuangkan Rp60.000. Kalau kita makan beras anggur merah atau rajo lele dan sejenisnya, zakat fitrahnya Rp50.000. Jika kita
memakan beras balido atau king dan sejenisnya, maka zakat fitrahnya Rp40.000 jika diuangkan. Sedangkan bila kita makan beras dolok atau beras biasa, maka zakat fitrahnya jika diuangkan Rp36.000. Nah, itulah tingkatan ukuran zakat fitrah kita tahun ini untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila diganti dengan uang. Selanjutnya, dasar hukum kita melaksanakan zakat fitrah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanul lahum. Khudz min amwalihim, ambillah olehmu dari sebagian harta-harta mereka itu sedekah, baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib. Namun karena ayat ini perintah, maka yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat. Apa gunanya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan juga untuk mensucikan diri mereka. Washolli alaihim, dan doakanlah olehmu akan mereka, innas salataka sakanul lahum, maka doamu itu akan menenteramkan jiwa mereka. Inilah dasar hukum kenapa zakat itu wajib bagi umat Islam. Surah At-Taubah ayat 103. Di samping banyak lagi dalil yang lain yang barangkali tidak bisa kita sebutkan dalam waktu yang sangat terbatas. Kemudian hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi orang yang mampu. Nah, kemudian zakat ini wajib diterima atau orang yang berhak menerima zakat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang baru dibina jiwanya ke arah Islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Demikian itu adalah ketetapan yang diwajibkan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, inilah 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Selanjutnya, bahaya orang yang tidak mengeluarkan zakat dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak mereka keluarkan zakatnya atau tidak mereka sedekahkan, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka itu azab yang amat pedih. Apa bentuk azab yang akan Allah berikan kepada orang yang menyimpan harta tanpa memperdulikan di dalam harta itu ada hak orang lain? Pada hari itu, kata Allah, akan dipanaskan harta-harta yang mereka simpan, lalu disetrikakan harta itu pada dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk mereka, punggung-punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan, maka rasailah olehmu azab yang amat pedih. Ini di akhirat nanti. Belum lagi di dunia, Allah akan tampakkan beberapa cobaan dan ujian seperti sakit, kebakaran, musibah, dan lain sebagainya. Ini perlu kita evaluasi apa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kok kita mendapatkan cobaan yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala? Barangkali mungkin ada di dalam harta kita yang tidak kita keluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Terakhir, apa manfaat orang yang mau bersedekah ataupun mengeluarkan zakat? Ya tentu kembali untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tasaddaqu fa inna shadaqata tudfa'u ghadabar rabbi." Bersedekahlah kamu, baik itu sedekah sunat maupun itu sedekah wajib seperti zakat, maka sesungguhnya dengan bersedekah, dengan berzakat, Allah akan memadamkan murkanya. Kita perlu evaluasi diri. Sekarang kita sedang diuji oleh Allah dengan virus corona. Jangan-jangan ada kaitannya dengan kita terlalu pelit dengan harta yang kita miliki, kita tidak peduli dengan orang lain, orang yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri, kita kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Terakhir,
sebagai pertanyaan dari apa yang telah kita sampaikan, pertama, apa yang dimaksud dengan zakat secara bahasa? Yang kedua, ada berapa pembagian zakat di dalam Islam? Yang ketiga, berapa ukuran zakat fitrah menurut mazhab Imam Syafi'i, dan bagaimana pula menurut pendapat Imam Hanafi? Jika diuangkan, berapa ketentuan zakat fitrah untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun ini? Terakhir, apa hikmah zakat bagi orang yang mau menunaikannya? Silakan anak-anak Bapak untuk bisa menjawabnya dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.